Ya, kita mulai untuk kelas kita malam ini, pagi ini ya. Jadi Iya. kita ini training yang kelima yaitu how to do presentation. Jadi tentang cara-cara melakukan presentasi ya. Seperti biasa, saya akan berdua dengan istri saya, Bu Cecilia Nugraini. Ya, Ya, sudah betul kan? terlihat gambarnya? Kita akan Ya, belajar HTP ya, how to do presentation. Jadi bagaimana caranya melakukan presentasi. Nah, presentasi sendiri adalah pekerjaan utama kita di HDI. Jadi tidak ada tawar-menawar, semua kita harus bisa melakukannya. Karena kalau enggak kan lucu, sama seperti kalau misalnya gini, saya mau jadi chef, tapi nggak bisa masak. iya. Atau misalnya gini, saya mau apa namanya jadi montir gitu ya, tapi nggak bisa Iya, ngerti mesin. iya, Kan lucu betul. sekali, ya toh. Atau saya mau jadi accounting, tapi nggak ngerti pembukuan. Iya, betul. Nah, jadi presentasi adalah pekerjaan utama kita di HDI. Ya, ini pekerjaan yang paling dasar. Maka tidak ada tawar-menawar, kita harus bisa presentasi. Nah, dalam hal melakukan presentasi, ternyata ada banyak hal yang kita harus pelajari ya, supaya presentasi kita itu menarik, presentasi kita itu juga apa memiliki angka atau tingkat closing yang tinggi, gitu ya. Iya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, ini kita akan belajar bareng-bareng pada pagi hari ini. Oke, Bu Iya. Cecilia boleh mulai untuk awal? Oke, untuk training kali ini tentang how to do presentation, kita harus punya persiapan ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah persiapan mental, ya. Nah, kondisi mental seseorang tuh berperan penting dalam melakukan presentasi, khususnya rasa percaya diri. Seringkali entrepreneur baru tidak bisa memiliki percaya diri waktu presentasi atau menghadapi prospeknya. Apa sebabnya? Karena mereka takut produknya itu dianggap kurang berkualitas atau takut bisnisnya tidak bisa jalan. Ya. Padahal sebenarnya ketakutan itu hanyalah pikiran kita semata. Belum tentu orang lain berpikiran seperti itu. Nah, kenyataannya di HDI banyak orang yang memiliki status seperti pejabat, pengusaha, eksekutif, maupun profesional menjalankan bisnis ini dengan antusias dan bahkan mereka full time ya. Ada Bapak Leon dan Ibu Anggraini ya, terus Dokter Ivan, Dokter Roy ya, dan mereka juga direkrut oleh orang-orang biasa ya. Mereka tertarik bisnis ini karena mereka mengetahui peluangnya bisnis HDI ini sangat luar biasa ya, besar ya. Jadi Ya. kenapa kita harus takut untuk memprospek profesional ataupun pengusaha? Kalaupun gagal, mereka tuh nggak mau, kita nggak rugi apa kan? Karena kegagalan adalah suatu proses untuk berhasil. Meskipun mereka tidak bergabung saat ini ya Bapak Ibu, kemudian hari mereka akan mengerti bahwa HDI merupakan peluang bisnis yang sangat luar biasa. Ya. Nah, cara-cara untuk membangun rasa percaya diri itu, yang pertama, kita harus segera memiliki pengetahuan dan tingkatkan kemampuan. Untuk meningkatkan itu bisa dengan cara 3M. Ya, kemarin kita sudah bahas apa aja. Baca buku, mendengarkan audio, video, kemudian juga menghadiri pertemuan-pertemuan ya dan training. Nah, saat training bisa diperhatikan bagaimana cara leader-leader itu um, melakukan ya presentasi atau konsultasinya ngomongnya seperti apa. Nah, setelah mendengarkan, mengamati, lanjut ke role play. Jadi role play itu untuk melatih ya kemampuan kita yang sudah didapatkan dari waktu kita mengamati. Jadi semacam kita kayak apa drama ya pura-pura apanya sebagai prospek kita ngomong ya bagaimana caranya. Nah, kalau sudah menguasai materinya harus dicoba berkali-kali dan jangan khawatir, jangan takut. Resikonya adalah paling banter apa? Nggak mau bergabung kan prospek kita. Nah, kita tetap bisa belajar dari kegagalan semacam itu, penolakan dan kegagalan itu kita ambil aja pelajarannya. Kita belajar praktek ya. Nah,
waktu kita berbicara tentang HDI, kita itu kan lebih tahu daripada prospek kita. Prospek kita kan nggak tahu apa-apa. Ya, jadi kita harus pede, ya kan? Oh, kalau kita ngomongnya salah pun mereka tuh nggak tahu, ya kan? Nah, kita harus pede ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, persiapan mental yang kedua itu kita harus punya positive thinking, berpikir positif ya. Nah, jadi jangan waktu mau prospek kita jangan pernah berpikir bahwa orang ini kan sudah kaya ya, udah berhasil apa mau jalanin HDI ya. Apa orangnya kayaknya galak apa bisa ya gitu. Jangan ya, kita jangan berpikir negatif terlebih dahulu. Ya. Nanti kita nggak akan bisa maksimal waktu presentasi dan akhirnya nggak bisa closing gitu. Ya, karena kita ini adalah apa yang kita pikirkan ya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau kita yang mikirnya tuh positif-positif ya, waktu sebelum ketemu dengan prospek, itu kita akan percaya diri ya kan. Misalnya gini, sebelum ketemu prospek, kita tuh mikirnya gini, bayangkan prospek yang akan kita temui itu orangnya ramah, baik, terus mereka mendengarkan dengan seksama, welcome ya, mau bergabung, habis itu bahkan nanti dia akan ambil paket isi starter. Nah, bayangkan seperti itu yang akan terjadi nanti. Jadi ibarat kata kita punya iman ya, kalau di kerohanian kita bilang kita beriman dulu, nanti mereka akan begitu. Maka itu nanti yang akan jadi kenyataan ya. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan jadi kenyataan. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga harus punya kebanggaan. Nah, kebanggaan sebagai seorang entrepreneur HDI, terutama saat kita nawarkan bisnisnya ya. Karena bisnisnya HDI ini kan bisnis kita sendiri ya. Kita ini seorang pengusaha di HDI ya. Jadi kita harus bangga dengan apa yang kita lakukan ini. Nah, kita harus bangga terhadap HDI ya. Karena ini termasuk profesi yang termahal juga loh, network marketing ini. Kemudian bangga juga karena perusahaan HDI yang begitu besar ya. Kantor kita di pusat loh, ada di Jalan Menteng, itu jalan utama di Jakarta yang harganya nggak murah. Dan itu tower kita 18 lantai. Gedungnya begitu megah ya toh. Kita mesti bangga saat menjelaskan, menceritakan betapa megahnya dan luar biasanya perusahaan kita ini besar ya, punya pabrik sendiri yang memproduksi polen ya kan. Kemudian kita mesti bangga juga dengan produk-produk kita ya kan. Produk kita loh sudah diterima di berbagai kalangan, banyak yang sudah mengalami kesembuhan, testimoni-testimoni yang sudah merasakan produk kita ya. Kemudian yang produk kita sudah masuk ke Gedung Putih, produk kita dipakai oleh komite atlet, itu suatu kebanggaan buat kita. Ya. Kemudian kita bangga dengan support system kita yang luar biasa yang namanya Billionaires. Ya. Billionaires itu sudah sedemikian rupa menyiapkan apapun yang kita butuhkan, semuanya kita tinggal ngikutin. Nah, kita di MLM lain belum tentu ada. Jadi kita bangga sekali dengan Billionaires yang sudah bisa mencetak miliarder-miliarder sukses di bisnis ini ya. Kemudian bisnis plan-nya kita ya. Bisnis plan-nya kita yang sudah menghasilkan banyak sekali jutawan-jutawan ya yang sudah berhasil mengikuti sistemnya. Ya. Nah, selain persiapan mental tadi, Bapak Ibu, juga ada yang namanya persiapan fisik. Nah, persiapan fisik itu apa aja? Ya, yang pertama adalah penampilan. Ya, penampilan ini sangat penting ya diperhatikan saat kita ketemu orang karena ini adalah kesan pertama. Ya. Berikan kesan pertama yang baik. Ya. Nanti kesan pertama ini akan menentukan apakah orang yang kita presentasi itu percaya mau mendengarkan apa yang kita presentasikan. Ya. Jadi sebagai seorang profesional di bisnis HDI, kita harus menjaga penampilan, berpenampilan seperti profesional. Nggak harus mahal, harus branded gitu ya, enggak. Tetapi yang rapi dan bersih. Nah, yang perlu diperhatikan nih,
Untuk yang laki-laki ya rambutnya jangan gondrong, yang rapi, ya tidak usah disemir ya, yang penting bersih ya, terlihat rapi dan bersih. Kemudian penampilan wajahnya jangan sampai ada kotoran-kotoran yang menghiasi wajah, mulai dari kotoran mata, hidung ya atau kumisnya. Kalau mau berkumis juga harus yang rapi ya. Terus jangan sampai kita ada selipan-selipan sisa makanan di gigi. Itu nanti mengganggu juga ya. Kalau di saat ngomong ketemu dengan orang gitu ya. Kemudian juga kita jaga bau mulut dan bau badan ya, harus tetap bersih dan wangi sehingga orang yang kita temui itu akan nyaman ya saat ngomong sama kita, nggak bosan ya. Pakai pakaian yang rapi, apa berkerah gitu ya. Nah, celananya juga yang rapi. Pakai juga sampai sepatu, kaos kaki tiap hari mesti ganti. Ya, jangan sampai ada yang bolong. Nanti mohon maaf kalau pas masuk rumah harus lepas sepatu, kaos kakinya lubang kan. Wah, nggak profesional sekali ya, Bapak Ibu. Nah, juga untuk yang wanita, kita juga perhatikan rambut, mulai dari rambut yang rapi, ditata yang baik. Nggak, kalau mau semir pun boleh semir yang satu warna gitu, yang natural ya, nggak perlu yang warna-warni gitu, nanti jadinya malah kurang bagus. Kemudian wajah, ya pakailah make up sedikit, nggak perlu yang menor, yang tebal, tapi yang penting adalah enak dipandang, enak dilihat ya, menarik gitu ya. Kemudian juga menjaga kebersihan mulut dan badan ya, usahakan untuk tampil wangi ya. Kemudian kukunya nggak perlu pakai yang cat kuku yang warna-warni gitu ya, boleh pakai mungkin yang natural aja, yang soft gitu, tidak terlalu panjang juga, nanti orang malah nggak fokus dengan apa yang kita bicarakan, malah ngeliatin kuku ya. Kemudian baju juga diusahakan yang rapi, bisnis dress ya, pakaian kerja, jangan pakai rok yang terlalu pendek ya, nanti jadi nggak fokus, terlalu pendek atau pakai yang nggak berlengan gitu ya, sebaiknya dihindari. Kemudian pakailah sepatu kerja biar terlihat profesional. Kemudian selanjutnya adalah perlengkapan ya. Nah, perlengkapan ini harus kita siapkan juga ya untuk membantu kita melakukan presentasi dengan baik ya. Apa aja kita harus punya prestul ya. Tadi Ibu Joysa udah ada ya prestul ya. Nah, itu perlu kita bawa karena apa? Kalau kita menunjukkan prestul digital lewat HP, kadang itu terlalu kecil. Jadi prospek mungkin lihatnya kurang jelas ya. Beda dengan kalau kita buka prestul yang seperti kalender itu kan lebih besar, nampak lebih jelas gitu. Nah, juga formulir pendaftaran itu mungkin ada yang butuh untuk meyakinkan bahwa kita sudah memproses dengan baik. Mungkin kalau kita prosesnya secara digital, perlu dikirimkan apa screenshotnya kartu membernya kalau udah jadi itu kirimkan supaya mereka oh ini bukti ID-ku udah jadi. Kemudian juga buku-bukunya yang bisa kita pinjamkan atau tunjukkan ya, buku The Secret Book of MLM for 21st Century itu. Nah, kemudian paket informasinya, infopack-nya itu kita siapkan juga alat tulis. Jangan lupa ya. Untuk alat tulis perhatikan Bapak Ibu poin yang untuk kita menulis ya, kita ya belilah bolpen yang bagus, nggak perlu yang mahal yang bermerek gimana, cuma yang tampilannya tuh elegan supaya kan kita mengesankan sebagai seorang profesional ya, seorang pengusaha. Jadi saat dipegang untuk menulis di depan prospek itu terlihat bagus ya. Juga jangan sampai lupa untuk bawa kertas HVS ya, karena kita butuh untuk menjelaskan ya. Kemudian kartu nama ya Bapak Ibu, kartu nama bisa bikin nih di Billionaires, bisa cetak. Nah, itu penting sekali saat kita ketemu orang, tetap kita sambil perkenalan kita berikan kartu nama. Tas kerja juga kita perhatikan, nggak perlu yang mahal. Yang penting yang
yang tampilannya bagus, menampilkan seorang profesional ya, tas kerja yang cukup untuk memuat peralatan kita ya, dan juga data-data seperti daftar buku, brosur-brosur ya, kemudian apalagi mungkin tiket pertemuan, kalau mungkin pas ada tiket pertemuan, agenda ya, agenda kita butuh itu untuk catatan persiapan juga. Di dalam tas kerja kita mesti ada agenda. Jadwal training juga perlu dibawa ya untuk prospek kita, apalagi downline ya, supaya mereka tahu infonya. Kemudian buku business school, juga aplikasi BEC perlu kita tunjukkan seperti apa aplikasi BEC itu ya, di mana itu sangat membantu kita ya Bapak Ibu, aplikasi BEC dari HP. Kemudian kita perhatikan juga yang ketiga adalah teknik bicara. Nah, saat kita presentasi, kita berharap prospek itu menerima informasi dan manfaat dari apa yang kita jelaskan. Jadi, gaya bicara kita bukan dengan kesan menggurui atau monoton ya, sehingga suasananya bosan, tapi kita berusaha supaya interaksi dengan prospek itu, prospek merasa senang ya, dan tertarik untuk dengerin kita ngomong ya. Nah, faktor-faktornya yang mempengaruhi itu intonasi suara ya. Intonasi suara itu kita bisa keras, lembut, tinggi, rendah ya. Jangan sampai flat terus kayak orang membaca buku pelajaran gitu ya, nggak ada naik turunnya, flat terus. Ya Bapak Ibu tolong, ini saya mau menjelaskan perusahaan kita gitu ya, suaranya mesti diatur suaranya. Kemudian juga kita menjelaskan dengan semangat, dengan antusias ya. Kalau kita nggak antusias, kita lemes ya, bagaimana prospek kita mau semangat juga, mau tertarik ya dengan apa yang kita omongkan. Ya, jadi kita harus semangat intonasinya. Kecepatan dalam berbicara jangan terlalu cepat, ya, kayak nge-rap gitu ya. Nanti nggak bisa terdengar dengan jelas. Juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat nanti ngantuk malahan Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada penekanan-penekanan. Jadi apa yang perlu kita tekankan, nah intonasinya kita ubah ya. Harus jelas gitu. Kemudian pemilihan kata-kata, jangan pakai bahasa daerah. Apalagi kalau kita ada di daerah yang berbeda, mungkin bahasa daerah masing-masing kita nggak ngerti ya. Misalnya di Bujoisa ada bahasa daerahnya diselipkan, kita kan nggak tahu itu artinya apa ya. Nah itu sebaiknya jangan pakai bahasa daerah, bahasa Indonesia saja. Jadi semua bisa mengerti. Kemudian kata-kata yang negatif, konotasinya kurang dimengerti gitu ya. Misalnya downline, upline, nah, atau atasan. Lebih baik kita pakai rekan kerja. Daripada pakai kata-kata merekrut gitu ya, kita pakailah kata-kata mensponsori atau mengkoordinir. Itu mungkin lebih bisa diterima ya, lebih mudah diterima. Dan kata-kata aku itu ya sebaiknya dihindari. Kita pakai saya. Nah, lebih sopan ya. Anda. Ya, kita pakai Anda, jangan kamu gitu. Nah, pemilihan kata kita perhatikan juga ya Bapak Ibu. Nah, cara yang mudah untuk meningkatkan kemampuan berbicara kita itu kita dengan mendengarkan saat pertemuan ya, kayak apa trainer atau pembicara itu bicara. Nah, nanti kita sesuaikan pembicara yang mana yang kira-kira bisa kita contoh ya sesuai dengan kepribadian kita kan. Tiap orang ngomong beda-beda tipenya. Kemudian yang keempat adalah perilaku atau sikap. Ya, sikap ini sangat mempengaruhi dalam kita menyajikan sebuah presentasi. Ya. Karena orang lain itu menilai dari sikap kita saat ketemu. Misalnya, waktu kita datang ke rumah orang, cara menekan bel rumahnya itu juga sangat mempengaruhi ya Bapak Ibu. Jangan menekan bel itu dengan ditekan terus gitu ya. Nah,
orang yang di dalam rumah tuh mungkin mendengarkan bel ditekan beruntun gitu tuh juga nggak suka ya, nggak enak hati ya, dari dalam dia, aduh siapa sih ini yang nekan bel kok beruntun ya. Nah, lebih baik ditekan sekali aja, ditunggu dulu. Kalau misal seberapa waktu belum keluar, nah kita boleh tekan lagi ya. Kan nanti malah jadi rusak kalau suasananya orang yang di dalam pemilik rumah udah merasa nggak enak hati nih karena belnya ditekan beruntun, keluar-keluar malah marah-marah ya kan. Kita malah nggak jadi presentasi dengan nyaman nih, nggak bisa memulai omongan yang enak kan karena dia sudah emosi. Nah, kemudian saat kita mau masuk ke rumah orang ya Bapak Ibu, apalagi yang kita belum kenal dekat nih ya. Nah, sebelum dipersilahkan masuk, jangan masuk dulu, kita tunggu dulu ya. Setelah dipersilahkan, mari Bapak Ibu masuk silahkan, baru kita masuk ya. Nah, juga saat menunggu di rumah orang ya, kita yang duduknya yang tenang ya Bapak Ibu, jangan sampai kita masuk terus eh, kepingin pegang-pegang ini itu ya yang ada di dalam rumah perabotan. Mungkin pemilik rumah itu nggak akan senang ya kalau orang tamu itu tangannya tuh jahil gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, selain itu kita juga harus antusias dan semangat saat kita menjelaskan ke prospek. Jangan menyinggung atau memojokkan ya. Misalnya juga sopan santun nih. Misalnya kita mau ngecas tiba-tiba langsung nyari colokan dicas. Kita minta izin dulu Bapak atau Ibu, mohon izin saya mau ngecas gitu ya. Karena itu kan rumah orang ya, kita perlu izin. Ya. Kemudian juga berikutnya next Pak Ronald. Nah, etika dalam dunia digital ya. Kalau kita prospek melalui Zoom ya, seperti apa yang kita lakukan saat ini ya. Nah, yang pertama kita jangan sampai terlambat kalau enggak kalau bisa sebisa mungkin on time sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan ya. Kemudian apa? Ini kita buka kamera ya, jangan jangan dimatikan kameranya supaya kita enak tahu dengan siapa kita ngomongnya ya. Kemudian juga perhatikan penampilan kita dalam Zoom itu, kita juga harus rapi. Jangan sampai kita pakai baju rumah atau bahkan daster ya, mungkin nyaman kita pakai di rumah. Tapi kan ini kita mau ngomongin bisnis, jadi ya mesti dijaga penampilan juga walaupun lewat Zoom. Untuk ruangan yang kita pakai Zoom, Bapak Ibu jangan sampai di belakang itu ada mungkin panci lah atau kelihatan kamar mandi gitu ya. Usahakan di background kita itu dinding ya, dinding yang kosong. Mungkin kalau memang di belakang kita berasa kurang rapi, kita bisa pakai virtual background ya, virtual background. Nah, kemudian kita siapkan dulu file-filenya yang mungkin akan di share screen gitu ya, supaya nggak kelamaan cari-cari mana yang akan di share screen. Nah, kemudian selanjutnya next. Nah, ini ice breaking. Ice breaking itu apa, Bapak Ibu? Ice breaking itu adalah saat kita mau memecahkan kebekuan ya, kayak mecahin es ya. Jadi mencairkan suasana supaya suasananya tuh enak gitu ya. Dengan prospek atau dengan audiens saat kita nge-zoom gitu ya. Nah, misalnya yang bisa kita lakukan ya, kita bisa lihat keadaan dalam rumah. Mungkin kita bisa memuji, oh ada gambarnya foto keluarga yang bagus. Kita bisa bicara soal itu atau tentang ada sesuatu yang menarik di dalam rumah. Oh, rumahnya rapi ya, bersih ya, atau enak ya, suasana rumahnya luas ya, gitu. Nah, kemudian halaman rumah juga bisa nih kita buat untuk bahan ya, untuk memuji. Misalnya, oh Ibu senang tanaman ya, tanamannya bunganya bagus ya Bu, gitu.
Ya, tapi kalau misalnya kita lihat halamannya itu nggak terlalu rapi, ya nggak usah dipaksakan ya Bapak Ibu. Pong berantakan, banyak rumput, banyak apa daun-daun kering gitu misalnya, tapi kita memaksakan diri untuk memuji. Oh, bagus sekali, Bu. Halaman rumahnya rapi ya, itu malah terlihat nggak natural ya, terlalu dibuat-buat malah jadi nggak enak nantinya. Kemudian juga kita mungkin bisa lihat anggota keluarganya. Misalnya ada anaknya, oh anaknya lucu ya Bu, ya toh. Anaknya pinter ya, udah besar ya, kita puji, gitu bisa juga sebagai bahan ice breaking. Next, Pak Ronald. Nah, untuk body language, nah bahasa tubuhnya, ya kita perlu perhatikan, jangan sampai pendengar itu merasa bosan, ya. Kita berusaha supaya mereka tetap konsentrasi mendengarkan. Nah, bahasa tubuh itu ada apa aja ya? Ini kita lihat posisi tubuh ya. Posisi tubuh usahakan tegak, jangan nyender gitu ya, terlalu santai ya. Nanti orang yang kita ajak bicara itu jadi kurang tertarik ya kalau kita nyender gitu ya, lemes gitu ya. Mesti yang tegak, yang rapi dan semangat. Kemudian cara berjabat tangan. Berjabat tangan nggak perlu diremes ya Bapak Ibu. Yang penting adalah mantap gitu ya. Mantap menjabat, nggak lemes juga, cuma sekedar menyodorkan tangan itu juga nggak enak. Jadi tetap dipegang ya, dan menyebutkan nama dengan jelas. Ya. Kemudian gerakan tangan, jangan terlalu banyak gerakan tangan, nanti fokusnya malah berubah ya. Kalau memang ada yang perlu tunjukkan dengan gerakan tangan nggak apa-apa, tapi nggak usah terlalu rame itu gerakan tangannya. Juga mimik muka kita jaga supaya tetap smile, tersenyum ya yang ramah, sehingga orang yang kita ajak bicara terasa nyaman, nggak bosen melihat kita ya. Dan untuk tatapan mata nih, tatapan mata itu kalau kita merasa mungkin orangnya tuh sangat berwibawa ya, jauh di atas kita, atau kita apa ya, ya namanya wibawa tuh ya, kadang kita kurang enak ya untuk natap matanya. Bapak Ibu bisa pakai cara dengan menatap di bagian dahi ya. Jadi itu seolah-olah kita ngelihat matanya padahal kita ngelihat dahi. Itu cukup membantu ya. Kalau kita bicara dengan audiens yang cukup banyak, Bapak Ibu bisa menatap berkeliling. Jadi jangan ke satu arah saja, tapi semua dilihat ya. Berkeliling ya. Semuanya dilihat. Nah, kemudian apalagi nih selanjutnya? Nah, untuk penjiwaan. Nah, penjiwaan seperti apa nih Pak Ronald? Oke, jadi dalam penjiwaan ini kita harus bisa membawakan cerita ini tuh sama seperti ketika kita mendongeng ke anak-anak. Oke, nah kayak Bu Yoisa, Bu Joisa, Kak Sinta pernah dongeng buat anak-anak belum? Pernah ya? Anaknya seneng atau komplain? Oh, senang, senang Senang. sekali. Iya. Lagi dong, cerita lagi dong gitu ya. Nah, artinya berarti ceritanya hidup. Ya, Iya. kalau membosankan kan anaknya nggak mau diceritain lagi gitu ya. Jadi kita membuat cerita-cerita ini tuh seperti ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Nah, ini kan temanya ya. Temanya tentang bisnis semacam ini hanya menguntungkan yang di atas. Atau saya pernah ikut bisnis semacam ini selama 6 bulan tapi hanya dapat 5 juta. Terus ada juga teman saya pernah ikut MLM tapi gagal. Ini temanya ya. Tapi ketika membawakannya, itu harus ada dua orang yang bercakap-cakap. Jadi contoh nih, saya berikan contoh langsung ya. Misalnya temanya bisnis ini menguntungkan yang di atas. Nah, gini. Jadi saya suatu hari pernah ketika saya menceritakan bisnis ini kepada teman saya kemudian bertanya seperti ini, Ron,
aku mau bergabung kalau kamu bisa jawab pertanyaan aku. Oh, apa itu? Misalnya Ron, aku nih join. Berarti kamu ada di atasku ya Ron? Oh, betul, aku ada di atas kamu. Oke, misalnya aku bisa jualin Clover Honey-nya, berarti kamu dapat 5% dari omset penjualan aku ya? Oh, betul, aku nanti dapat 5% dari omset penjualan kamu. Oke, terus Ron, di atasmu ada orangnya nggak? Oh, ada, di atasku ada orangnya. Dan dia dapat 5% juga dari penjualan aku. Iya, dia dapat 5% juga dari penjualan kamu. Oh, oke. Yaudah, berarti kalau gitu pertanyaanku sudah terjawab. Wah, seneng dong. Oke, berarti sekarang aku bantu untuk joinin kamu ya. Enggak. Loh, kenapa? Kan tadi kamu bilang katanya kalau aku bisa jawab pertanyaan kamu, kamu mau join kan? Iya, memang. Tapi justru dari jawabanmu itu, ini loh bisnis yang aku paling nggak suka. Loh, kenapa? Iya, bisnis seperti ini yang kamu tawarkan ke aku, ini bisnis yang hanya menguntungkan mereka yang di atas. Sedangkan yang paling nggak enak itu adalah orang-orang seperti aku ini yang join sekarang. Kalau kayak kamu atas-atasmu mah enak, yang udah join duluan gitu kan mereka dapat keuntungan. Tapi kalau kayak aku kan aku yang justru kerja tapi aku malah nggak dapat apa-apa. Jadi menurut aku bisnis seperti ini tuh nggak fair karena hanya menguntungkan yang di atas. Loh, teman, kalau kamu ngelihatnya hanya dari sisi itu aja, memang sepertinya begitu. Tapi sebetulnya kan kenyataannya nanti nggak begitu. Karena yang di atas itu, atau istilahnya namanya mentor atau upline, itu kan juga nanti akan membantu kamu, membimbing kamu, mengajarin kamu ketika awal-awal. Sehingga kamu juga bisa kerja. Nah, wajar dong kalau nanti mereka dari omset kamu, mereka juga mendapatkan bagi hasilnya kan. Lagian di dunia ini bukankah wajar ya kalau bisnis itu pasti menguntungkan yang lain kan? Dan sebetulnya kalau disebut menguntungkan yang lain itu kurang tepat ya. Karena yang paling tepat itu sebetulnya adalah saling menguntungkan. Ah, enggak juga. Aku ada tuh pekerjaan yang tidak menguntungkan orang lain. Oh ya, apa itu? Nah, gini, aku ini kan buka toko baju. Jadi bajunya itu aku bikin sendiri. Nanti begitu sudah jadi baju, aku jual sendiri. Jadi aku kan tidak menguntungkan yang lain kan? Ya, iya sih kalau kamu lihatnya begitu. Tapi ngomong-ngomong, kainnya kamu juga bikin sendiri kah? Ya nggak bisa, kainnya bikin sendiri gimana caranya? Ya nggak bisa. Berarti kamu kainnya beli. Iyalah, kainnya aku beli. Oke, kainnya beli di mana? Aku beli di toko kain. Oke, gini deh. Aku bantu gambar boleh ya kawan? Karena kadang-kadang ya, kita itu kalau nggak kita gambar, kita nggak bisa lihat. Yuk kita gambar ya. Nah, Anda bisa ambil kertas ya, terus digambar. Nah, misalnya ya, ini adalah kamu. Kamu kan beli kain di toko kain kan? Nah, ini toko kain. Kira-kira kamu nguntungin toko kainnya nggak? Si toko kain bikin kain sendiri? Enggak. Dia ambil dari agen kain. Nguntungin agen kainnya? Nguntungin agen kainnya. Si agen kain bikin kain sendiri? Enggak. Dia ambil dari pabrik kain. Nguntungin pabrik kain? Nguntungin pabrik kain. Si pabrik kain ambil bahan dari pabrik benang. Nguntungin pabrik benangnya enggak? Si pabrik benang ambil bahan dari petani kapas. Ya kan? Si petani kapas kebetulan televisinya rusak. Terus dia belilah televisi ke toko. Nguntungin tokonya enggak? Ya kan? Si toko elektronik juga enggak bikin televisi sendiri. Dia ambil dari agen elektronik. Si agen elektronik ambil dari pabrik TV. Ya kan? Nah, si pabrik TV punya karyawan. Nah, ini kan karyawan. Karyawannya ternyata bajunya rusak. Pergilah dia ke toko kamu, beli baju sama kamu. Nguntungin kamu? Nguntungin kamu. Nah, ini loh kawan. Kadang kita kalau nggak kita gambar, kita nggak bisa lihat ya. Tapi kalau kita gambar, kita akan tahu bahwa sebetulnya kita semua tuh pasti saling menguntungkan. Ya, di bisnis apapun kita semua pasti saling menguntungkan. Begitu juga di HDI. Kita pun juga saling menguntungkan gitu.
Oke, sampai sini komentar Bu Joisa, Kak Sinta, sama Pak Wianto. Dari Anda mendengarkan cerita saya, Anda merasa nggak ada dua orang yang sedang bercakap-cakap? Ada, Pak. Nah, ketika Anda mendengarkan cerita seperti ini, apakah Anda akan lebih mudah mengerti? Iya, lebih Nah, mudah, Pak. itu. Ya, jadi yang diharapkan seperti itu ya. Itulah yang namanya penjiwaan. Ya, jadi ketika kita bercerita, kita nggak cuma seperti orang baca teks, tapi kita berikan penggambaran-penggambaran. Jadi kalau tadi Ibu dan Bapak perhatikan saya detail, ada perubahan di dalam intonasi suara, betul? Betul sekali. Ada perubahan dalam mimik wajah, ya kan? Kalau ada posisinya yang sepertinya begini, tapi ada juga yang saya posisinya begini. Jadi ada perubahan dalam mimik wajah. Saya seperti memerankan dua orang. Jadi memang ada kayak aktor-aktornya gitu loh ya. Jadi segera switch, ini saya jadi aktor A, ini kemudian saya berubah jadi aktor B. Gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan itu yang akan membuat ceritanya menjadi hidup. Ya. Ya, tujuannya tadi ya sudah dijelaskan Bu Sisilia ya, yaitu supaya presentasi kita itu menarik gitu ya, nggak boring. Jadi nggak seperti orang itu yang didoktrin gitu ya, jadinya tuh membosankan sekali gitu ya. Tapi kalau seperti kita mendengarkan cerita atau mendengarkan dongeng, itu akan membuat menjadi sangat menarik. Oke, ya itu penjiwaan ya. Sekarang kita mulai masuk ke penguasaan materi ya. Nah, caranya bagaimana Bu Sisilia untuk penguasaan materi? Untuk penguasaan materi ini adalah hal yang mutlak ya, Bapak Ibu, harus kita miliki. Kita nggak bisa jadi ahli atau master di bidangnya kalau kita nggak menguasai materinya. Ya, bagaimana caranya untuk menguasai materi? Caranya adalah dengan mendengarkan presentasi dan mencatat. Ya. Saat upline kita presentasi dicatat nih poin-poinnya dan kita dengarkan caranya bicara gimana. Ya. Kemudian lanjut ke role play. Ya. Role play dengan upline. Jadi sama seperti kita prospek ke presentasi ke prospek ya, tapi kita sama upline nih, pura-puraan ini ya, berpura-pura ya. Dan itu presentasinya mesti standar. Kita ada presentasinya yang standar ya, ada kerangkanya, jadi mesti sama gitu urutannya gitu, materinya ya. Nah, setelah kita role play bisa lancar, biasanya kan nanti upline akan koreksi mana-mana yang kurang, bagaimana seharusnya udah bener belum caranya ngomong yang bagian ini ya. Nanti kalau sudah berapa kali udah bisa, lakukanlah presentasi ya. Nah, untuk mengasah kemampuan presentasi itu bisa juga upline diminta untuk mendampingi dulu ya. Jadi nanti upline akan melihat seperti apa presentasinya. Nanti biar upline kasih saran gimana hasilnya, role play-nya sudah bagus belum ini dipraktekannya ya. Nah, belajar presentasi itu ya Bapak Ibu sama seperti kalau kita belajar naik sepeda ya. Kayak anak saya waktu belum bisa naik sepeda itu dia harus nyoba terus. Kalau dia waktu itu belajar terus jatuh ya, kakinya lecet ya, berdarah. Terus dia takut, nggak mau lagi naik sepeda, dia nggak akan bisa sekarang naik sepeda. Tapi karena waktu itu dia pernah jatuh, kakinya lecet, tapi dia nggak berhenti ya, dia coba lagi, mau belajar lagi, sekarang dia bisa naik sepeda. Nah, itu sama seperti kalau kita belajar presentasi. Di awal-awal mungkin akan ada yang kurang-kurang lah, meleset, oh yang ini kurang, belum diomongin, atau cara ngomongnya salah. Itu nggak apa-apa, wajar ya. Apalagi kalau bagi yang baru pertama kali join, belum lama join ya. Kalau yang pertama kali join langsung sudah bisa lancar presentasi, malah bingung ya kita. Luar biasa ini, hebat sekali ya. Nah, jadi wajar. Di awal kita belajar salah-salah, gitu nggak apa-apa. Nah, next Pak Ronald. Bagaimana dengan lamanya presentasi ya? Nah, saat kita presentasi, itu durasi idealnya itu adalah 45 menit sampai 1 jam lah. Di mana orang itu
fokus ya, konsen itu kira-kira segitu, 45 menit sampai 1 jam. Jadi, nah biasanya company profile itu kita kasih 2 menit ya. Produk 15 menit ya. Secara cepat. Open mind itu 10 menit ya. Our circle diceritakan dan fakta-faktanya MLM diceritakan. Kemudian apa keunggulan MLM ya dari support sistemnya itu mungkin 3 menitan. Business plan sekitar 20 menit dan cerita closing ini yang harus kita ceritakan. Cerita closing itu 10 menit aja ya. Nah, kemudian next. Nah, untuk teknik-tekniknya, gimana ini tekniknya Pak Ronald? Jadi dalam semua cerita-cerita yang kita sampaikan ketika presentasi, ya itu semua itu sudah by design ya. Jadi contoh gini nih, pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya adalah untuk downline baru ya, untuk orang-orang baru ya. Pak, kenapa sih Pak saya tuh mesti cerita lingkaran-lingkaran itu Pak? Kayaknya tuh cerita aneh deh. Kayaknya tuh nggak perlu deh. Mestinya tuh nggak perlu deh cerita begituan gitu ya. Ini konteksnya untuk presentasi bisnis ya. Jadi kita itu kalau presentasi, sederhananya ya, kita itu punya dua ya. Tadi kan kalau waktu durasi sudah dijelaskan ya. Di sini ada yang namanya company profile, ada presentasi produk, dan ada presentasi bisnis. Ya. Jadi yang di bawahnya ini mulai dari open mind sampai cerita closing, ini adalah bagian dari presentasi bisnis ya. Jadi dalam prakteknya nanti Anda itu bagi. Ketika Anda presentasi ini, Anda mau sampai mana? Ya, apakah Anda akan mengclosing sampai produk dulu, ya, atau Anda akan sampai ke bisnis, ya? Bahkan, Pak, apakah presentasi itu harus dari company profile sampai ke bisnis? Dalam prakteknya kita fleksibel, ya. Dalam prakteknya kita fleksibel. Ini konteksnya adalah one on one presentation ya. Ketika kita 1 lawan 1, sebetulnya itu nanti fleksibel. Masuk bisnis dulu, baru company profile, terus produk juga bisa. Company profile dulu, produk baru bisnis juga bisa ya, standar ya. Atau produk dulu, terus bisnis baru company profile juga bisa. Ya, itu untuk one on one. Tapi kalau untuk grup, memang kita pakai yang standar gitu ya. Nah, Pak, apakah harus yang standar seperti ini? Untuk awal-awal, Anda harus kuasai dulu yang standar. Ya, Anda kuasai dulu yang standar. Setelah itu, Anda sudah menguasai prakteknya. Nah, di sini Anda mulai hati-hati. Ada 2 hal. Anda ini sedang mendampingi downline atau Anda sedang melakukan untuk diri Anda sendiri, ya. Kalau Anda sedang melakukan untuk diri Anda sendiri, Anda lebih bebas, ya. Tapi kalau Anda sedang mendampingi downline, usahakan standar. Kenapa? Karena kaitannya dengan duplikasi. Ya, saya ulang, kaitannya dengan duplikasi. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya contoh gini, saya presentasi modelnya A. Terus suatu hari misalnya nih, pas Anda didampingi Pak Johan misalnya. Pak Johan presentasinya modelnya B. Terus misalnya nih, suatu hari Anda kan didampingi sama Dokter Roy. Dokter Roy presentasinya C. Pertanyaan saya, Anda kan kepengen sukses toh, ya kan? Anda kepengen sukses kan? Terus Anda ketika tanya sama saya, Pak, kalau mau sukses caranya gimana? Ini presentasi model A. Terus Anda ketemu Pak Johan. Pak Johan, kalau mau sukses seperti Pak Johan caranya gimana? Oh ya, kamu harus presentasinya modelnya B. Terus Anda ketemu lagi sama Dokter Roy. Pak Dokter Roy, saya lihat Anda kan Royal Crown ya. Saya kepengen Royal Crown seperti Anda loh. Caranya gimana? Kamu presentasinya modelnya C. Pertanyaan saya, Bu Joisa, kamu mau ikut yang mana, Bu? Bingung nggak? Bingung. Kak Sinta mau ikut yang mana? A, B, atau C? Paham ya? Jadi kita itu semua, presentasi itu sebetulnya standar.
ya. Mau saya, Pak Johan, Dr. Roy, semua modelnya A, sama. Ya ini yang model standar gitu loh. Hanya prakteknya karena kami sudah menguasai, ibaratnya kayak belajar karate itu jurus 1 sampai jurus 10 gitu loh. Nah, dalam prakteknya kami bisa bermanuver-manuver gitu loh. Pakai jurus 2, terus lompat jurus 6, balik jurus 1. Boleh nggak? Boleh. Yang penting kan ujungnya dari presentasi itu kan closing. Yang penting closing gitu loh. Paham ya? Oke? Paham ya? Nah, di sini semua cerita ini semua by design ya. Dan ini sudah diuji selama bertahun-tahun ya. Presentasi ini tuh sudah dipakai selama bertahun-tahun ya, bahkan puluhan tahun, dan itu sudah terus diuji apakah masih up to date, dan ternyata masih up to date ya, jadi makanya sampai sekarang masih dipakai. Ketika kita cerita lingkaran-lingkaran ini bukan cuma sekedar asal ngomong, enggak ya, tapi ada tujuannya ketika kita bercerita di sini. Ini adalah bahan open mind. Apa itu? Membongkar pola pikir orang gitu ya. Karena ada banyak orang pola pikirnya adalah membuang impian ya. Istilah sederhananya pasrah. Pasrah dengan hidup gitu ya. Tapi kita mau menanamkan pola pikir yang baru, yaitu berpikir bagaimana caranya kita bisa memperbesar income. Karena sejatinya masalah-masalah Anda sebagian besar selesai ketika income-mu besar. Gitu loh. Nah, tapi dalam hal model bercerita, kita kan nggak bisa ngomong seperti saya tadi ngomong. Misalnya contoh nih ya, saya presentasi Bu Joisa. Terus saya ngomongnya gini. Nah, Bu Joisa coba rasakan nih. Bu Joisa kepengen punya rumah, kepengen punya mobil, kepengen jalan-jalan ke luar negeri, gitu ya. Ibu, jangan berpikir hanya membuang impian, tapi sekarang ibu mulailah berpikir bagaimana bisa memperbesar income. Kira-kira kalau misalnya kita Ronald pertama kali presentasi modelnya begitu, itu ibu merasa apa yang ibu rasakan? Kesan-kesannya apa, Bu? Boleh ini open mic, Bu? Apa yang Ibu rasakan? Merasa didesak pertama dulu. Diintimidasi. Oke. Terus? Terus jadi tidak mengerti maksudnya apa gitu. Karena kita belum tahu tujuannya apa. Apa yang di ininya ke kita gitu. Oke. Nah, dari yang lain, Kak Sinta, Pak Wianto boleh berkomen ya, boleh berpendapat ya. Kalau saya presentasinya modelnya begitu, apa yang Anda tangkap? Kesan-kesannya apa? Tadi Bu Joisa udah ngomong ya, merasa terintimidasi. Betul ya, Bu? Iya. Ada lagi yang lain? Bingung juga kok, belum tahu. Iya, belum tahu tujuannya apa. Oke. Topiknya apa. Ya, oke. Ada lagi pendapat lainnya? Om Wianto berpendapat boleh. Ya seperti itu apa? Membingungkan, maksudnya kan belum apa-apa sudah terlalu muluk-muluk itu. Oke, good. Nah, itu kenapa konteksnya pakai itu tadi gini, itu untung Ibu Joisa orangnya agak sopan ya. Kalau Bu Joisa orangnya misalnya cuek gitu ya, dia ngomong gini, siapa yang bilang Pak? Aku nggak merasa tuh. Saya nggak merasa tuh. Ibu butuh rumah? Enggak. Ibu butuh mobil? Enggak. Makanya kita dalam hal bercerita, kita pakai konteksnya adalah saya. Ya, jadi ini cara saya sekaligus langsung praktekkan cara ngomongnya ya. Jadi ya Anda perhatikan. Nah, misalnya contoh saya mau presentasi Bu Joisa. Bu Joisa, saya itu ingin cerita nih ya. Jadi saya banyak orang juga ngalami seperti yang saya alami ya, yaitu saya ini punya 2 lingkaran ya. Ingat, saya ini punya 2 lingkaran. Saya ya.
Terus saya gambar tuh, ya. Jadi saya gambar ini lingkaran yang pertama yang gede, ya. Gambarnya yang gede ya, jangan tanggung-tanggung, ya. Gambarnya yang gede, oke. Kalau ini misalnya kertas gitu ya, saya akan gambarnya segini. Nah, jadi gambarnya jangan tanggung-tanggung, yang gede. Yang kedua, lingkaran yang kedua ini yang kecil. Nah, gambarnya juga jangan gede-gede, gambarnya yang kecil aja. Nah, ini misalnya, ya, gambarnya yang kecil. Nah, lingkaran yang besar ini adalah lingkaran kebutuhan dan keinginan saya, dan lingkaran yang kedua ini adalah lingkaran pendapatan saya, gitu ya. Jadi saya sudah bekerja, saya dapat penghasilan, dari penghasilan itu untuk kebutuhan rumah tangga saya. Nah, sisanya saya tabung, gitu ya. Nah, di sini saya punya impian. Impian saya yang pertama adalah saya ingin rumah yang layak. Ingat, kata-katanya adalah rumah yang layak. Nah, gini. Kenapa kalau saya pakai kata rumah layak gini? Sebagian besar dari kita atau mungkin prospek Anda mungkin punya rumah. Pertanyaannya, menurut Anda, rumah yang Anda tempati sekarang sudah rumah yang layak Anda tempati? Halo? 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 Sudahkah menurut Anda rumah yang Anda tempati sekarang rumah yang layak? Oke, Belum. kita bantu ya. Jadi berikan cerita rumah yang dimaksud yang layak itu yang seperti apa gitu ya. Nah, begitu juga impian Anda toh. Saya yakin Anda pasti punya impian rumah yang layak. Nah, banyak versi ya. Kita masing-masing akan punya versi. Contoh kalau rumah layak menurut saya, menurut Ronald, saya suka yang rumah itu yang kamar mandinya besar. Yang kamar mandinya besar, ada sinar matahari masuk, ada pertukaran udara yang baik, sirkulasi udara yang bagus gitu ya, sehingga kamar mandinya tuh nggak bau apek, nggak bau nggak enak gitu ya, terus kering gitu kan, saya nggak suka kamar mandi yang basah gitu kan, saya suka kamar mandi yang kering gitu. Terus kamarnya juga cukup luas, cukup gede ya, jadi bisa adem gitu ya. Karena kalau kamar kecil-kecil itu tuh agak panas gitu, adem. Terus mataharinya masuk, ada sirkulasi udara gitu ya. Kemudian ruangannya juga cukup lebar gitu ya, supaya jangan sampai habis jalan sedikit senggolan gitu ya, saking sempitnya rumahnya gitu kan. Nah, terus saya suka rumah yang ada tamannya. Nah, jadi berikan gambaran-gambaran seperti itu gitu ya. Kira-kira kalau Bu Joisa punya Pak Sinta punya rumah seperti itu suka nggak? Suka dong, suka. Suka sekali, Pak. Nah, oke, Suka itulah sekali. kriteria rumah layak gitu ya. Mungkin Anda boleh tambahkan yang berada di lingkungan yang aman, yang nyaman gitu ya, nggak terlalu bising, nggak terlalu banyak polusi, nggak terlalu banyak mobil lalu lalang gitu ya. Supaya apa? Saya masih punya anak kecil, jadi kalau anak-anak saya mau main-main di jalan pun aman gitu ya. Kalau rumah saya mungkin di tempat yang lingkungannya nggak aman, nggak nyaman gitu, saya juga khawatir ya kalau anak-anak main di jalan nanti mungkin apa ketabrak mobil atau apa gitu. Nah, tapi ketika saya survei di perumahan ya, rumah yang layak seperti yang saya mau, itu rupanya harganya sudah cukup tinggi ya. Bahkan untuk uang mukanya saja kalau saya mau KPR, itu ternyata angkanya cukup lumayan tinggi ya. Dan ketika saya lihat tabungan saya, ternyata nggak cukup. Dan yang lebih celaka lagi, tahun depan ketika tabungan saya bertambah, saya tanya, ternyata harga rumahnya sudah naik lebih tinggi lagi, sehingga DP-nya pun malah lebih tinggi lagi. Jadi kenaikan DP dan kenaikan tabungan saya nggak ngejar, sampai akhirnya impian rumah ini terpaksa saya hapuskan. Yang kedua, saya juga kepingin punya mobil yang aman dan nyaman untuk keluarga saya. Di mana saya yakin mobil yang aman nyaman ini bukan barang mewah, tetapi sebuah kebutuhan ya, di mana saya kalau mau pergi bareng keluarga, apalagi kalau jarak yang ditempuh cukup jauh ya, kan nggak mungkin kita naik motor, kita butuh mobil gitu ya. Dan lagi kalau di jalan itu resikonya kan tinggi, makanya saya kepengen mobilnya tuh yang aman gitu. Supaya kalau sampai ada apa-apa di jalan,
tingkat keselamatannya dan perlindungannya itu cukup tinggi gitu. Kalau saya ngomong gitu, Anda kira-kira bisa mengerti maksud saya? Ya, lumayan. Berarti artinya mobil seperti apa sih yang saya idamkan? Menurut Kak Sinta yang kayak apa? Kalau dengerin kalimat saya seperti itu, dapatnya mobil kayak apa? Ya, paling tidak Pajero Sport lah. Wah, mantap. Terima kasih. Kak Bu Joisa, kalau saya cerita seperti itu, yang ada di benak Anda apa mobilnya? Mercedes Benz. Wow, cocok sekali. Sip. Jadi bisa mengerti cara berceritanya ya? Ya. Oke, nah impian mobil terpaksa saya hapuskan. Sebetulnya ketika saya cerita seperti tadi, ya, walaupun konteksnya saya, tapi apa yang ada di benaknya Bu Joisa dan Kak Sinta? Langsung di sininya Anda main nggak? Ada. Langsung terbayang juga kan? Iya. Iya ya, kalau aku punya rumah gitu ya mestinya asik juga ya. Iya ya, kalau aku punya mobil seperti itu ya mestinya oke juga ya. Ada nggak gitunya? Ada, Pak. Ada lah, ada. Itu tujuannya. Jelas ya? Itu tujuannya. Jadi kita pakai cara yang halus sekali, nggak langsung to the point ke orangnya. Memang itu yang dimaui sebetulnya. Jadi ketika kita bercerita, kita itu menginspirasi. Sehingga walaupun dia itu sepertinya mungkin tatapan wajahnya mungkin nggak terlalu ekspresif, tapi sebetulnya di benaknya dia mulai main gitu ya. Sama seperti komentarnya Bu Joisa dan Kak Sinta. Iya juga ya. Kalau aku punya rumah kayak gitu, oke juga ya. Iya juga ya. Nah, tapi lingkaran ini akhirnya saya kecil-kecilkan sampai akhirnya hanya sekecil lingkaran pendapatan saya. Sampai kemudian saya bertemu seorang teman, kita ngobrol banyak, dan dia berkata, Ron, kenapa hanya memperkecil lingkaran kebutuhan dan keinginan kamu? Kenapa kamu tidak berpikir untuk memperbesar lingkaran pendapatan kamu? Bukankah kalau kamu punya pendapatan yang besar, semua keinginan dan kebutuhan kamu bisa kamu penuhi? Ya kan? Ini inspirasi lagi, ya. Muter ya, memang jalannya muter. Makanya konteksnya pakainya saya. Saya. Ingat apa? Saya. Ya. Jadi jangan pakai ceritanya kamu, jangan. Tapi saya. Oke, jelas ya? Inilah open mind. Jadi menaruh satu pola pikir yang baru ke orang bahwa, hey, yuk berpikir gimana caranya bisa memperbesar income. Gitu. Jelas ya? Itulah tujuan dari cerita lingkaran. Yang kedua, kita cerita tentang wira swasta. Kenapa kok cerita wira swasta? Tadi kan kita sudah mulai menanam pola pikir memperbesar income, ya kan? Terus kita cerita solusi. Ada 4 tuh, yaitu cari pekerjaan lain yang bisa ngasih gaji lebih tinggi. Nah, kita cerita tuh, ya kan? Apa sih susahnya ini, solusi ini? Kedua, pekerjaan tambahan, ya kan? Yang ketiga, join atau kerjasama dengan teman, gitu ya. Kesulitannya ada di mana? Yang keempat adalah wira swasta. Ya, kenyataannya memang orang yang bisa punya income besar hari ini mereka adalah wira swasta kan, pengusaha. Nah, terus kita bawa ke sini ya, karena tidak banyak orang yang ngerti loh. Buka usaha tuh butuh apa? Oh, ternyata satu, butuh modal. Tuh, butuh modal tuh buat apa? Jelasin ya. Sewa tempat, stok barang dan seterusnya ya. Terus kita bawa ya bahwa ternyata buka usaha itu ribet ya. Selain modal, masih ada pengadaan barang, pemasaran produk, sistem manajemen, legal, perpajakan gitu ya. Masih resiko karena bisa bangkrut. Kalau bangkrut, hilang semua modalnya. Belum lagi harta pribadi juga bisa hilang. Dan masih ada potensi tuntutan hukum. Ya. Terus dari situ kita masuk ke sini. Ya, ada nggak sih bisnis yang enak gitu ya? Siapa sih yang nggak mau bisnis itu yang modalnya kecil, yang resikonya kecil, tapi hasilnya bisa besar. Kalau mau ekspansi usaha juga gampang. Terus ada yang bimbing lagi. Siapa yang nggak mau, ya kan? Baru bikin gerakan.
Nah, tapi masalahnya bisnis seperti ini tuh ada atau enggak? Nah, terus kita bawa ya, ternyata ada, yaitu namanya network marketing. Nah, di sini uniknya belum banyak orang yang tahu atau belum banyak orang yang percaya. Nah, kita ceritakan tentang fakta-fakta network marketing. Kenapa? Yang ngomong ini bukan Ronald, yang ngomong ini orang-orang hebat gitu loh. Jelas ya? Sama seperti kalau saya presentasi ke Anda, ke Bu Joisa, ke Kak Sinta. Kalau itu Ronald, mungkin Anda bisa boleh nggak percaya sama saya. Tapi kalau yang ngomong ini orang-orang hebat, sekelas Robert Kiyosaki, sekelas David J. Schwartz, sekelas Anthony Robbins, sekelas Warren Buffett, mau ngomong apa? Oke? Jelas sampai sini? Jadi semua ada tujuannya ya cerita ya. Jadi bukan sekedar apa namanya supaya presentasinya panjang-panjang bukan ya. Tapi semuanya sudah didesain step by step. Oke? Nah, ini juga ya. Ini juga kriteria memilih ya. Ini perlu kita ceritakan untuk open mind orang ya. Kan tadi kita sudah cerita tentang fakta-fakta MLM ya. Nah, kita jelaskan juga bahwa ternyata tidak semua MLM itu bagus loh. Bahkan salah-salah kalau kita salah milih, jangan-jangan malah money game. Ya, dan money game itulah yang banyak membuat orang negatif. Nah, sekarang gimana caranya kita memilih multi level yang bagus dan amit-amit jangan sampai kita milihnya money game. Caranya gimana? Caranya adalah menggunakan prinsip yang namanya 4P. Nah, P yang pertama yang paling penting adalah pendidikan. Ya. Tadi ya waktu talk show saya sudah ngomong kan, sebelum lihat produk, sebelum lihat penghasilan, nomor satu lihat dulu pendidikannya. Ya, nah jelasin tuh pendidikannya apa sih? Nanti Anda baca di kerangkanya ya. Terus perusahaan ya, bagaimana memilih perusahaan yang bagus, yang teruji oleh waktu. Ya, kemarin Bu Joisa sempat sharing sama Ronald ya, sempat join di perusahaan yang baru-baru, apa yang terjadi? Ternyata banyak gagalnya. Betul ya Bu Joisa ya? Iya, betul, Pak. Terus produk seperti apa ya? Produknya harus yang kualitasnya bagus, yang repeat ordernya bagus ya. Kenapa bisa ada repeat order? Karena habis dimakan gitu ya. Baru terakhir lihat penghasilan ya. Sampai seberapa besar sih penghasilannya gitu. Nah, di presentasi itu juga sudah diajarkan ya ketika kita cerita penghasilan, bahkan kita cerita sampai kegagalan 99% ya. Itu untuk membukakan orang ya bahwa segagal-gagalnya kamu di bisnis HDI, kamu tidak akan bangkrut. Kamu tetap masih punya income yang lumayan loh. Oke. Nah, termasuk terakhir 4 cerita penutup ini ya, peluang bisnis, kemudian bisnis ini menguntungkan yang di atas dan lain sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu itu juga bukan iseng ya. Bukan iseng, tapi semua ada message-nya. Tujuan dari 4 cerita closing adalah imunisasi. Ya. Kenapa? Karena kebiasaan orang begitu diceritain, ini ada bisnis bagus. Nah, kebiasaan orang itu suka test the water. Ya, ngetes kedalaman air, padahal nggak bisa berenang. Oke. Jadi langsung nyoba gitu kan, walaupun kita udah pesen-pesen, Bapak Ibu jangan langsung cerita ke orang ya, tapi ikut 5 training dasar dulu ya. Tetap aja dia akan coba cerita. Ya toh, ya kalau orangnya kuat sih nggak apa-apa. Lah celakanya kalau orangnya tuh daya tahan tubuhnya lemah. Ya toh, nyoba-nyoba langsung ketemu temennya, ya kan, wah temennya ternyata suka bully gitu kan, wah dibully abis. Ya elah Ron, sekolah tinggi-tinggi percuma kamu. Ngapain join MLM? Kamu tuh ditipu abis. Gitu kan, wah dikatain yang enggak tuh, diceritain begini, begitu. Kalau Anda orang baru, kena orang kayak begitu, gimana coba? Apa yang terjadi? Langsung down. Langsung down, betul Bu Sinta ya.
Itu kenapa ada cerita ini. Ini imunisasi. Mudeng ya. Jadi tanggapan orang itu tidak akan jauh-jauh dari cerita-cerita ini. Coba aja kalau nggak percaya. Ya elah ngapain kamu join MLM? Tanya aja balik, emang kenapa? Nah, nanti dia pasti akan cerita. Ya elah kamu tuh di situ dibohongin kali. Kamu itu cuman suruh jualin produk, ya kan? Kamu itu jadi salesman tapi nggak bayaran. Kayak begituan mah yang enak yang di atas-atas. Kamu dibohongin doang. Kamu suruh jualin produk yang di atas yang enak. Nah, berarti sama seperti cerita yang mana? Atas itu kan harus dari bawah juga dulu. Nah, ya kan? Sama seperti cerita yang tadi kan, yang menguntungkan di atas kan, gitu. Nah, karena Anda sudah pernah dengar ceritanya, Anda jadi ingat, oh ini kan sama seperti yang cerita tadi tuh, yang toko konveksi tadi kan. Iya, Ya iya, toh, iya. sama yang cerita toko konveksi. Iya Iya, ya, ya nggak bisa lah, kita cuma lihat satu sisi doang. iya. Ya toh? Nah, itulah ceritanya, tujuannya ke sana ya. Oke, jadi tolong pelajari lagi ya. Kita nggak akan ceritakan semuanya di sini supaya waktunya nggak kepanjangan. Tapi pesan saya adalah pelajari semuanya, hafalkan ya. Di awal-awal Anda tiru aja, ya. Nggak usah dirubah-rubah ceritanya. Tiru aja persis plek-keteplek. Ya, tiru aja persis plek-keteplek. Tiru aja, gampang toh, cuman suruh niru loh, nggak suruh mikir, oke? Iya, iya, iya. Tiru aja. Nanti kalau Anda sudah jalan, Anda akan mengerti kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Pesan saya pagi hari ini pokoknya tiru aja presentasinya persis plek-keteplek. Dah, kayak pakai kacamata kuda gitu loh. Hafalkan, ya kan, tiru persis. Pokoknya kalau ketemu orang ceritanya begitu, ketemu orang ceritanya begitu. Sampai Anda hafal, ya. Tadi kan Bu Sisilia cerita ya waktu anaknya belajar naik sepeda ya toh. Ya sama, presentasi juga gitu. Wis presentasi, presentasi, presentasi. Awal-awal Anda akan merasa, waduh, cerita yang ini aku lupa. Waduh, cerita yang itu aku lupa. Nggak apa-apa, pakai catatan. Tadi inget ya, Bu Sisilia udah cerita di awal. Anda tuh loh salah presentasi, prospeknya tahu nggak? Tahu nggak kira-kira? Enggak tahu. Nggak Tidak. tahu. Anda lupa terus Anda nggak cerita. Kira-kira prospeknya bakal gini nggak? Loh, Bu, kenapa tadi nggak cerita yang cerita closing? Mungkin nggak? Enggak. Enggak kan? Ya udah. Tapi Anda tahu kalau Anda lupa, betul nggak? Iya, tahu. Berarti dari situ Anda kan punya catatan pribadi kan? Setelah ini aku hafalin lagi tuh yang cerita closing, ternyata aku lupa. Oke? Itu ya yang tadi Bu Lia juga udah ngomong ya, belajar presentasi itu harus diulang-ulang terus. Terus diulang-ulang terus, diulang terus, diulang terus, diulang terus, diulang terus. Jadi kalau sudah tahu jawabannya ya, kenapa kalau hari ini Anda lihat saya presentasi lancar banget? Karena saya sudah melakukannya ratusan kali. Oke? Itu kenapa saya udah apal banget. Anda nggak usah kasih saya slide juga saya bisa cerita. Saking saya sudah apal. Iya, iya, pasti Ya. lah. Kalau Anda mungkin masih harus lihat slide, masih harus hafalin, nggak apa-apa. Saya dulu juga kayak gitu. Tapi ketika saya sudah melakukannya ratusan kali, hari ini saya nggak usah lihat slide juga saya bisa cerita. Oke? Bu Joisa, Iya. Kak Sinta, mantap. Mantap. Ala bisa, Oke, gimana? ala bisa karena biasa. Yes, bisa karena terbiasa. Bu Lia, bagaimana caranya closing? Nah, ini tips-tips ya untuk kita mengclosing. Nah, yang pertama kita bisa pinjam KTP-nya dengan sopan ya, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bilang, Ibu, ini boleh saya pinjam KTP-nya untuk diproses atau mungkin untuk isi data gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya Ibu atau Bapak yang kita prospek belum berkenan, kita tanyakan apa yang jadi keraguannya. Nah, kita bisa jelaskan, kita jawab dulu ya. Nah, setelah kita bantu untuk registrasi,
kita bisa kembalikan KTP-nya ya, ini untuk data gitu ya. Nah, kalau sudah closing ya, kita bisa ajak untuk ikut ke 5 training dasar. Nah, dan lalu kita follow up juga ya, setelah closing perlu kita follow up lagi gitu. Kita tanyakan pemakaian produknya, terus kita ajak untuk training ya, mengikuti 5 training dasar itu. Kalau misalnya nggak sampai closing ya, itu ada 2 hal. Mungkin dia memang nggak mau ya, menolak, atau dia masih pikir-pikir dulu. Nah, kalau menolak, mungkin kita masih bisa berusaha untuk ajak ya, bagaimana kalau kita jalan dulu Bu ke 10 orang teman Ibu atau saudara Ibu ya. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat saat kita jalan ke 10 orang itu, dia akan lihat sebenarnya bisnis ini tuh bisa jalan apa enggak ya. Apalagi kalau nanti dari 10 orang itu ada yang closing ya, ada yang mau join, itu akan jadi pertimbangan buat dia ya. Nah, misalnya toh sampai jalan ke 10 orang itu dia tetap nggak mau ya, ya sudah, nggak apa-apa. Toh kita sudah mendapatkan konsumen, sudah mendapatkan rekan kerja dari referensi prospek kita ya. Nah, biasanya sih bisa berubah pikiran saat kita jalan bersama itu udah ada hasil, itu dia akan mikir lagi gitu. Nah, kalau dia nggak mau nih, kita ajak jalan gitu ya, tetap nggak mau, ya sudah, kita nggak bisa paksa, kita minta aja referensinya ya, minta referensi mungkin saudara, keluarga, temannya yang bisa kita bantu nih, mungkin dalam hal kesehatannya yang butuh, yang bisa untuk kesembuhannya, mungkin ada yang sakit gitu ya, atau mungkin ada yang lagi butuh untuk uang tambahan, butuh pekerjaan gitu, kita bisa coba nih. Nah, bagaimana kalau tadi kan yang menolak ya, kalau yang pikir-pikir, kita bisa coba pinjamkan infopack ya, CD, majalah ya, brosur, kita pinjamkan biar dia baca. Nah, sebaiknya follow up itu dilakukan 2 kali 24 jam setelah kita lakukan presentasi ke prospek ya. Jangan terlalu lama. Saat follow up itu bisa juga terjadi dia menolak. Ya, setelah pikir-pikir kita follow up lagi nih, kita datangin lagi, dia tetap nggak mau. Ya udah tadi tetap kita coba untuk minta referensi ya untuk memperpanjang daftar nama. Kalau saat di follow up itu ternyata closing nih, nah bisa kita lanjutkan kayak yang tadi, kita ajak training nih, 5 training dasar, coba didengarkan dulu, diikutin ya, baru nanti setelah itu follow up lagi. Nah, tetap yang pikir-pikir itu tetap kita follow up ya Bapak Ibu. Dan saat mengclosing, kita berusaha tawarkan untuk isi starter. Jadi paket-paket yang sudah tersedia itu tetap kita tawarkan dulu di awal ya. Kita ceritakan bahwa ini adalah paket-paket yang lebih ekonomis karena di setiap paketnya akan ada free produknya. Nah, kita jelaskan nih di setiap paket itu apa saja ya. Mungkin itu ini Bu, energinya nanti kan bisa untuk Bapak ya, untuk Bapak jaga stamina sehingga pulang kerja nggak capek, nggak loyo. Kemudian royal jelly-nya Bu itu berguna loh untuk Ibu ya. Untuk biar Ibu awet muda, kulitnya bagus ya. Rambutnya juga tetap sehat ya, dan memperlambat masa menopause loh Bu. Nah, bisa kita ceritakan begitu. Kemudian apalagi nih isi paketnya? Mungkin ada bipropolisnya. Nah, ini sangat berguna loh Bu. Atau Bapak saat kita nggak sehat, terjadi peradangan, kita pakai ini propolis untuk antibiotik yang alami. Jadi bukan antibiotik yang kimia ya. Ini alami loh antibiotiknya. Itu pasti menarik ya. Kemudian isinya paket ada clover honey-nya. Kita bisa ceritakan
manfaatnya Clover Honey itu bisa dipakai untuk satu keluarga loh, ya. Jadi saat kita mau makan roti nih untuk sarapan, roti tawar, bisa kita pakai loh untuk selai. Terus kita pakai untuk topping ya, topping masakan atau topping kue sebagai pengganti gula untuk minuman ya. Jadi prospek kita tahu akan manfaat-manfaatnya. Misalnya itu ada APC-nya ya, krim propolisnya itu sangat berguna loh untuk dipakai sekeluarga untuk P3K ya. Bapak atau Ibu nanti kalau ada luka, macam-macam luka bisa dipakai itu krimnya, membantu kesembuhan berbagai macam luka dan masalah kulit. Kemudian ada toothpaste odolnya. Nah, itu juga bagus sekali untuk masalah-masalah gigi dan rongga mulut saat sariawan, gusinya bengkak ya. Itu bisa dipakai. Terus prolisnya, mungkin dalam paket itu ada prolisnya. Ini untuk pengganti permen loh, Bu ya. Jadi kita nggak perlu makan permen yang biasa yang ada kandungan gulanya. Ini sugar free ya. Jadi lebih sehat ya. Selain untuk melegakan tenggorokan, untuk kesegaran rongga mulut ya, juga sehat karena nggak mengandung gula. Nah, kalau ada kids string-nya kita jelaskan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, untuk vitamin anak-anak ya, vitamin otak, untuk nafsu makan, pertumbuhan anak ya sangat bagus sekali karena vitaminnya lengkap banget di dalam kids string itu. Kaya akan asam amino ya, enzim-enzim ya. Nah, itu yang bisa kita ceritakan saat kita berbagi tentang paket-paket isi starter ya. Nah, sebagai penutup nih ya. Sebagai penutup Sebelum penutup Bu Lia, jadi ya saya ya. ulang lagi sekali lagi. Ini sekaligus jawab pertanyaan Kak Sinta ya. Kak Sinta boleh sambil catat ya. Tadi Kak Sinta tanya, kalau untuk yang problemnya mau turun berat badan gimana? Nah ini ya, saya berikan contoh untuk cara ngomong isi starternya ya. Oke. Nah, ini yang pertama ya, kita bisa gunakan untuk trimmingnya nih. Nah, trimmingnya ini bahan dasarnya itu alami sekali. Bahan dasarnya chitosan. Dia akan mengikat lemak-lemak dari makanan. Sekaligus juga lemak-lemak yang nempel-nempel di saluran pencernaan. Nanti akan diikat sama dia dan akan ikut keluar ketika kita BAB. Ya. Dan Trimi 2 ini juga kaya akan serat ya, jadi akan membuat kitanya juga lebih cepat kenyang ya, cepat kenyang ya. Jadi kita juga makannya akan lebih berkurang gitu ya. Nah, Trimi 2 ini dianjurkan dikonsumsinya di tengah-tengah makan. Iya. Di tengah-tengah makan ya Kak Sinta ya, bukan setelah makan ya, tapi di tengah-tengah makan. Nah, selain trimi, kita juga butuh polenergi. Polenergi ini kaya akan nutrisi. Nah, kadang-kadang kita itu tuh suka lapar karena kita ternyata tubuhnya tuh kekurangan nutrisi. Iya. Kekurangan nutrisi, makanya lapar lagi gitu kan. Cuman masalahnya kita itu jadi tubuh itu ketika kekurangan nutrisi kan responnya lapar ya. Iya. Cuman yang sering kali jadi masalah, yang dimakan kan karbohidrat lagi, gula lagi gitu kan. Itu yang sering kali jadi masalah. Padahal tubuhnya mungkin butuhnya protein. Iya. Nah, selain itu, kita juga butuh propoelix. Kenapa? Propoelix ini membantu daya tahan tubuh, sekaligus juga membersihkan di pembuluh darah gitu kan. Iya. Supaya nanti aliran darahnya tuh jadi lebih lancar, jadi distribusinya juga lebih lancar gitu kan, metabolismenya lebih lancar, menetralisir racun-racun juga, jadi detox untuk kondisi tubuh. Iya. Telang gitu. Ya, dan kita kan perlu memastikan pencernaan kita sehat, makanya ada Clover Honey-nya. Ada juga orang itu yang menjadi gemuk karena pencernaannya nggak bagus. Jadi mestinya makannya udah bagus, nutrisinya udah bagus. Tetapi karena pencernaannya nggak bagus, nutrisi yang masuk itu tidak dapat terserap dengan baik. Iya. Nah, itu butuh Clover Honey.
Nah, Iya. kebetulan kita lagi ada paket nih, namanya kolesterol buster set. Ini ya. Nah, kita kalau ambil kolesterol buster set ini, kita mendapatkan gratis enzim mineral isi 30. Nah, enzim mineral ini kaya akan enzim-enzim yang dibutuhkan oleh pencernaan. Jadi dia akan membantu supaya pencernaan kita ini lebih bagus lagi, gitu ya. Sehingga penyerapan nutrisinya juga maksimal, gitu ya. Nafsu makan kita pun juga jadi lebih berkurang, gitu. Iya. Oke, nah ini akan efektif jika kita juga barengi ya dengan kita kontrol konsumsi karbohidrat dan konsumsi gula. Itu aja dua itu. Untuk Iya. makanan lainnya bebas. Iya. Oke, Kak Jaiza ngerti? Kak Jaiza bisa mengerti? Om Yanto bisa mengerti? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya. Jadi untuk turun berat badan yang perlu diperhatikan konsumsi karbohidrat dan konsumsi gula. Ah, iya. Terus bagus lagi dibarengi dengan olah fisik ya. Olahraga minimal gerak badan lah. Mungkin mau jalan kaki boleh, berenang boleh gitu ya. Nah, itu ada konsumennya Ina, namanya Bu Reni itu konsumsi kolesterol buster ini sebulan bisa turun 4 kilo loh. Oh, gitu. Oke? Jadi cukup efektif ya. Asal tadi ya berani untuk kontrol karbohidrat dan kontrol gula. Iya. Oke? Nah, Iya. ini kalau saya boleh saran gitu ya. Kalau saya boleh saran ya, kalau saya jadi kamu ambil paket. Percaya saya deh, nggak akan rugi. Ambil paket. Aku kan teman kamu. Nah, mungkin mau pakai gitu juga boleh ya. Aku kan teman kamu. Aku nggak mungkin jeblosin kamu. Percaya deh, aku akan kasih saran yang terbaik buat kamu. Gitu. Nah, tadi ya sudah diajarin Bu Lia ya. Cara mengclosing adalah ketika Anda sudah melihat orangnya tidak ada perlawanan, jangan ditanya lagi, mau nggak? Jangan, tapi langsung aja. Ya. Jadi kita sudah positive thinking bahwa orangnya berarti pasti mau. Oke, kita udah positive thinking orangnya pasti mau. Jadi kita langsung tanya, saya boleh ini pinjam KTP-nya untuk saya bantu administrasinya. Oke, Bu Joisa kemarin waktu saya dampingi di tempatnya Mami siapa kemarin? Mami Cesi ya. Iya, Mami Cis. Saya melakukan itu nggak Bu? Iya. Ya toh, saya langsung habis selesai presentasi, gimana dari Mami Cesi ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua, saya boleh pinjam KTP-nya. Dikasih nggak Bu KTP-nya? Dikasih. Oke, jelas ya. Kak Sinta jelas ya? Jelas. Om Yanto jelas? Jelas, Pak Ronald. Oke, ya itu caranya closing seperti itu. Jadi nggak usah lagi ditanya, jadi mau join nggak? Nggak usah. Kita langsung udah positive thinking duluan. Ya, kita yang positive thinking. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Itu tadi juga saya langsung sudah contohin caranya membawakan, menjelaskan isi starter. Ya, sip, Sip. ya. Pak. Jadi bulan ini ya, Bu Joisa, Kak Sinta, Pak Om Yanto ya, Ya, bisa ini ya, Bisa, Pak. minimal manager ya, minimal manager, syukur-syukur bisa diamond ya. Amin. 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 Om Yanto itu sudah 2 paket loh. Oh ya. oh, Pak Iya, Ronald. Om Yanto per kemarin sudah closing 2 paket. Terus madu jadi closing nggak Om yang Tante Alif? Tante Ali nanti hari Senin, kalau Ferdani 6 kilo. Clover ini 6 kilo. Ya, Tuh, Luar biasa, Om Yanto. puji Tuhan. Ya. Clover ini 6 kilo ya. Oke, Bu Joisa, Kak Sinta udah dengar sendiri loh ya, bukan saya loh yang ngomong. 7 Oke, November. Om Yanto bisa on cam? Ya. Bisa on cam Om? Ya, sebentar.
Nah, Om Yanto usia berapa Om? 65. 65. 65. Ya. Tuh, Kak Sinta, Kak Joisa jangan sampai kalah loh ya. Iya, iya, iya. Hebat, masih awet banget. Caranya gimana? Aku bisa langsung beli 6 kilo. Itu loh Om, ditanyain gimana caranya bisa closing langsung 6 kilo. Ya kemarin ya kita beri masukan Bu Luisa bahwa Claverdoni itu madu yang paling bagus, saya bilang gitu. Jangan sampai salah karena madu Claverdoni sudah teruji. Jadi untuk kesehatan kita juga saya sudah pernah kan kita sudah sering pakai. Jadi untuk apa? Untuk pencernaan, untuk tahan untuk lapar itu bagus sekali. Jadi untuk mungkin Oke, diet juga bisa. ya. Saya bantu supaya Bu Joisa dan Kak Sinta tahu situasinya ya. Jadi gini, konsumennya Om Yanto ini bukan pertama kali kenal Clover Honey. Jadi memang dia sudah tahu dan sudah biasa beli Clover Honey. Cuman yang seringnya itu anaknya yang beliin. Ya. Oke, anaknya yang beliin. Jadi sudah bukan barang baru ya. Jadi kemarin itu sudah tinggal nego harga aja. Karena ini kan lagi ada paket. Kalau beli sekiloan 2, dapat gratis 500 gram satu toh. Iya. Iya. Nah, dia membandingkan gini. Aku biasanya beli di marketplace lebih murah, ya Om ya. Iya betul. Aku beli di marketplace lebih murah, ya kan. Kemarin terakhir dia kasih fotonya harganya 468.000 ya. Iya. Nah, saya ajarin Om Yanto. Om, caranya jelasin gini. Madu sekilo kan harganya 585.000. Iya. Gratisnya kan Clover Honey-nya 500 gram toh. 500 gramnya kan harganya 335.000. Ya toh? Berarti kalau dibagi 2 satu jadi berapa? 335.000 dibagi 2 berapa? 167.500. Betul. Berarti harga 1 kilonya dikurangi 167.500 dong. Iya. Betul. Berarti jatuhnya berapa? 400. 417.500 ya, bulet-buletin dikit 420 dah. Ini lagi murah banget toh berarti. Artinya madu sekilonya cuma jadi 420.000 toh. Betul. Kak Sinta, Kak Joisa nangkep ya maksudnya ya? Iya, lengkap. Coba ulang lagi kok. Tak ulang lagi. Satu paketnya ini kan isinya madu 1 kiloan 2, gratisnya 500 gram 1. Berarti Iya. 500 gramnya boleh dong kalau saya pakai sebagai pengurang nilainya 1 kilo. Iya, iya, iya. Kan 500 gram harganya 335. Berarti kalau dibagi 2 sama dengan 167.500 dong. 7.500. Berarti kan menjadi pengurang nilainya madu sekiloan ini toh. Berarti kan harganya sama aja 585.000 dikurangi 167.500 dong. Iya. Ya toh? Ya bulet-buletin dikit pokoknya jadinya 420.000 toh berarti 1 kilonya. Iya. Iya. Ini murah banget gitu ya. Saya kemarin ngajarin Om Yanto ngomongnya gini, sepanjang tahun 2022 ini dari Januari sampai November ini baru kali ini ada promo seperti ini. Betul ya Om ya? Betul. Kemarin ngomongnya gitu toh. Ya, betul. Nah itu caranya ngomong gitu ya. Dari Januari sampai November ini baru kali ini loh ada promo seperti ini. Ini kalau sampai kelewatan nyesel nanti. Makanya belinya jangan cuma satu paket. Ya itu pesan saya itu terus diolah sendiri sama Om Yanto. Akhirnya orangnya closingnya 3 paket ya berarti ya. Ya. Ya udah. Terjawab ya. Kak Sinta dapat ide? Ya, ya, ada. Dapat masukan ya. Pokoknya dari kita berani ya. Om Yanto pokoknya kemarin berani aja toh, nekat aja toh ngomong gitu. Berani. Ya toh, perkara orangnya jadi mau nggak mau urusan belakangan lah ya. Ya. Mantap, berarti Om Yanto kakinya udah 3 yang 300 ya, tinggal ngelebar 2 lagi.
terus kita manajerin Om Yanto bisa masuk diamond. Oke, Amin. ya Kak Joisa jangan sampai kalah, segera dikebut. Kak Sinta juga ya, Mm-mm. mantap. Amin. Iya, Wis. iya, iya. Pokoknya saya berdoa untuk Anda bertiga. Saya berdoa untuk Anda bertiga bulan ini bisa mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Amin. 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 Oke, 1 menit ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, Bu Lia akan kasih cerita penutup. Cerita ya. Nah, Bapak Ibu, kita itu nggak mungkin sukses kalau kita nggak melewati proses yang namanya kegagalan ya. Kita harus terus mencoba, dan mencoba. Mencoba lagi sampai kita berhasil. Karena sebenarnya nggak ada orang yang gagal. Yang ada adalah orang yang berhenti terlalu cepat. Ya. Coba kita ingat ini, untuk pelajaran dulu waktu kita sekolah, ada kan itu Thomas Alva Edison. Iya, iya. Nah, Iya. dia itu berhasil menciptakan lampu itu bukan pada percobaan sekali 2 kali loh. Tapi yang sekian ribu kalinya dia baru berhasil. Juga ada yang namanya Kolonel Sanders. Ayo, tahu nggak penemunya apa? Kolonel Sanders. Nggak tahu. KFC. Oh, ya betul. Nah, yang menemukan KFC itu juga bukan sekali 2 kali nyobanya, tapi berkali-kali. Ya. Di balik kegagalan dan perjuangan tuh selalu ada kesuksesan yang akan menanti kita. Ya. Jadi apabila kita sampai mengalami kegagalan, ingat aja bahwa perjuangan, kegagalan, dan keberhasilan itu satu paket yang nggak bisa dibeli secara terpisah. Itu sudah satu paket yang akan kita lalui. Ya. Jadi kalau ingin sukses dan berhasil, jadi ya harus mau melalui perjuangan dan mau mengalami kegagalannya. Ya. Nggak ada orang yang berhasil tanpa melakukan perjuangan. Perjuangan itu butuh pengorbanan loh, Bapak Ibu. Apa aja coba pengorbanannya? Tenaga, waktu, bahkan materi. Ya, dan harus mau mengalami kegagalan. Coba kalau waktu itu Thomas Alva Edison sama Colonel Sanders tuh menyerah ya, kita nggak mungkin saat ini bisa menikmati lampu, bisa menikmati KFC. Ya. Bahkan saya tahu tuh, yang saya tahu ya, yang namanya roti brownies, mungkin ada yang suka roti brownies. Itu tadinya apa? Roti bantat loh. Roti yang gagal, dia bantat. Tapi akhirnya dia sekarang sukses, terkenal menjadi salah satu roti yang diakui enak. Ya. Padahal tadinya itu roti bantat. Jadi brownies yang enak tuh yang padat-padat ya, yang dalamnya agak basah-basah, ada lumernya, coklat. Nah, itu brownies yang enak. Seharusnya. Nah, sekarang saya mau sedikit cerita ya. Cerita penutup ini untuk akhir training hari ini tentang sepasang burung. Sepasang burung yang sedang memadu kasih ya di sebuah ladang jagung ya. Nah, saat itu kedua burung ini tuh menyadari bahwa mereka tuh terlambat untuk memasuki masa kawin. Udah lewat. Nah, biasanya mereka itu bersarang bertelur di atas tanaman jagung ya. Nah, kalau mereka sampai terlambat, nanti pada saat masa panen ditebang itu nanti anaknya kan belum siap untuk terbang untuk pindah mencari sarang, ya kan? Jadi si ibu burung itu mikir ya, ngomong sama induk jantannya ya. Bagaimana kalau kita kawin nanti anak kita belum siap, belum sanggup untuk terbang saat musim panen ya. Kemudian burung jantannya itu bilang, nggak usah cemas, nanti dipikir belakangan lah. Yang penting kita kawin dulu, wis pokoknya kawin ya. Terus maka kawinlah itu sepasang burung ya. Nah, singkat cerita, beneran nih masa panennya itu tiba. Seperti dugaan ibu burung tadi ya. Anak burungnya lahir
dan dia belum kuat untuk terbang. Nah, musim panen sudah tiba. Akhirnya saat itu kedua induk itu pergi ya cari makan, dan mereka pesen nih sama anaknya yang di dalam sarang. Nanti kalau ada manusia yang datang, dengerin ya, manusianya itu ngomong apa. Nah, waktu sore hari mereka pulang dari cari makan, Bapak burung tanya, gimana tadi? Ada manusia nggak yang datang ke ladang jagung ini? Mereka ngomong apa? Gitu. Kemudian anak burung ini ngomong, ya ada manusia 2 orang, bapak sama anaknya. Mereka omong-omong nih, bilang gini, besok kita akan panen ya. Beritahu semua teman-temanmu untuk datang bawa peralatan, kita mau panen jagung. Bapak burung bilang, oh gitu ya. Manusianya bilang gitu ya, mau panggil teman-temannya ya untuk panen ya. Nah, tenang aja deh. Belanda masih jauh, katanya bapaknya. Nah, besok pagi, bapak dan ibu burung ini pergi lagi, mau pergi cari makan. Pesen lagi sama anaknya. Nak, nanti dengarkan lagi ya, itu manusia itu kalau datang, mereka ngomong apa lagi, gitu ya. Nah, waktu pulang cari makan, anaknya ditanya, gimana tadi? Jadi panen enggak manusianya itu? Nah, anak burung bilang, mereka ngomong gini, yang besar, yang bapaknya itu marah-marah. Mana teman-temanmu? Kok nggak ada yang datang? Nggak bisa diandalkan teman-temanmu itu. Sudah, kalau begitu besok kita panggil saudara-saudaramu aja. Saudara-saudaramu dikumpulkan semua ya, suruh bawa peralatan. Kita mau panen jagung. Nah, kayak gitu ceritanya anak burungnya. Lagi-lagi bapak burung bilang, wah santai aja, nggak masalah. Dan besok paginya induk burung tetap berdua mereka pergi lagi cari makan dan berpesan sama anaknya, coba nanti dengerin lagi ya manusia-manusia itu ngomong apa lagi. Nah, pulang kerja ditanya, gimana bapak dan anak manusia itu datang nggak, panen nggak tadi, ngomong apa? Oh iya pak, bapaknya yang besar itu marah-marah, manusianya yang besar marah-marah. Katanya saudara-saudaramu tuh nggak bisa diandalkan, teman-temanmu juga nggak bisa diandalkan. Sampai jam segini nggak ada yang datang untuk bantu panen. Kalau begitu sudah besok kita kerjakan sendiri, kita panen sendiri, bawa semua peralatan kita akan panen. Bapaknya bilang gitu ya. Dengar cerita seperti itu, akhirnya kedua burung ini, induk burung ini memutuskan, oke, kalau mereka ngomong seperti itu, ini saatnya kita cepat-cepat. Besok kita harus pergi, ya, pergi dari sini, harus terbang cari tempat yang aman untuk kita tinggal. Nah, gimana Bu? Saya kan belum bisa terbang, belum lancar terbang, kata anaknya. Udah nggak apa-apa, ayo pokoknya kita harus pergi besok. Jadi mereka nekat besoknya pergi, meninggalkan ladang jagung. Dan sepanjang perjalanan itu ibu yang induk burung ini ngomong sama anaknya, menasehati. Nah, kamu jangan pernah khawatir ya. Kalau manusia itu masih mengandalkan orang lain, kamu tidak perlu takut. Tapi kalau manusia itu sudah mengandalkan dirinya sendiri, tidak bergantung lagi sama orang lain, hati-hati. Segeralah kamu bertindak. Ya. Jadi intinya moral ceritanya itu ya Bapak Ibu. Kalau kita tuh masih bergantung nih sama upline, kita nggak mungkin bisa besar. Kenapa? Karena kalau upline kita itu ya punya 5 orang aktif aja, dan semuanya ingin dibantuin supaya berhasil kan ya. Gampangnya kita hitung aja, pasti upline kita tuh akan bagi waktu, ya kan? 1 hari untuk yang ini, 1 hari untuk yang si A, si B, si C ya, digilir ya. Berarti kita ini akan dibantu 5 hari sekali, giliran kita dibantuin. Nah, bagaimana kalau upline kita punya 10 rekan kerja? Kita akan dibantu 10 hari 1 kali.
Nah, itulah kenapa kalau kita masih bergantung sama upline, kita nanti terhambat, ya nggak bisa cepat untuk berhasil. Jadi kalau kita ingin cepat, kita harus cepat-cepat berusaha untuk mandiri. Nah, hari ini kita sudah sama-sama belajar ya, Bapak Ibu, tentang gimana caranya presentasi yang baik, ya, supaya kita bisa mencoba untuk melakukannya dan jangan takut salah, ya, coba aja, coba terus. Karena melakukan kesalahan di awal-awal itu tuh sudah hal yang biasa, ya, nggak perlu takut. Justru dari situ kita akan belajar, ya, bagaimana yang benarnya seperti apa. Kita lupa, berarti berarti lain kali yang ini jangan sampai lupa. Ya, kita belajar dari kesalahan demi kesalahan. Nah, mungkin itu sedikit cerita dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan selanjutnya ke Pak Ronald. Oke, terima kasih untuk Bu Joisa, Kak Sinta, dan Om Wianto. Kita udah selesai untuk 5 training dasar, dan kita udah selesai untuk HTP. Kedepannya Anda bisa ulangi lagi ya nanti ketika kita ada lagi, atau Anda bisa dengerin rekaman-rekamannya di YouTube. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan 5 training dasar ini nggak bisa cuma diikutin sekali, tapi minimal itu 5 kali, ya minimal 5 kali. Bahkan nanti Anda harus mulai berpikir dan persiapan jika Anda harus menjadi seorang trainer, ya. Apalagi seperti kayak Bu Joisa yang kepingin nih kita yang berkuasa di Papua dan Maluku, ya kan? Atau kayak Kak Sinta, wah kita mau yang menguasai Flores gitu ya. Maka Anda ketika membangun kota, selain bisa presentasi, Anda juga harus bisa memberikan training. Oke, jadi kayak 5 training dasar ini, nanti Andalah trainernya. Oke, sama seperti saya, Bu Sisilia. Kami dulu juga awalnya peserta training toh, Iya. tapi hari ini kami mulai jadi trainer. Ya, kami hari ini jadi trainer. Sama, nanti ketika Anda membangun kota, Anda harus jadi trainernya. Oke. Oke, Bu Joisa boleh kontak untuk itu. Kalau memang mereka udah siap, saya minta waktu 15 menit, 20 menit lah ya, saya tak makan bentar ya. Oh iya, tidak apa-apa, Pak. Dikabarin lagi. Makan dulu ya.